Kami mengucapkan syukur, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, nama di atas segala nama, nama yang penuh dengan anugerah dan kuasa, sehingga kami boleh mendapatkan kelimpahan, kekayaan hidup di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkatilah ibadah ini, berkatilah setiap jemaat-Mu yang datang kepada Tuhan dengan kehausan, dengan kerinduan jiwa yang sungguh-sungguh. Biarlah Engkau melawat kami, menjamah, memberkati setiap jemaat Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan kekenyangan secara rohani kami. Kami boleh mendapatkan kepuasan jiwa kami di dalam kebenaran Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan, dan Roh Kudus boleh bekerja di dalam ruangan ibadah ini, bekerja di dalam setiap hati kami. Dan kuduskan juga layakkan hamba-Mu di dalam segala kekurangan, keterbatasan, boleh menjadi berkat di antara semua jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami. Amin. Selamat siang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Siang, kita sangat bersyukur hari ini boleh kembali ke rumah Tuhan sekaligus memasuki bulan November. Ini adalah minggu yang pertama, sekaligus mengingatkan kita memasuki akhir tahun, dan sebentar lagi kita akan masuk ke dalam acara rangkaian Natal. Saudara sekalian, pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, yaitu integritas di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, di dalam pelayanan kita sebagai murid-murid, hamba-hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Mari kita membaca dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat kelima. Saya akan bacakan untuk kita sekalian di dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan, Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi di dalam kegelapan. Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Sampai di sana kita membaca firman. Di dalam 1 Korintus pasal keempat ayat 1 ke 5 ini sekalian, Alkitab mengajarkan kita dua hal yang sangat penting pada hari ini. Pertama, hendaklah kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Hendaklah kita menjadi murid-murid Tuhan yang dapat dipercayai. Atau dengan kata lain, menjadi murid Kristus, menjadi pelayan Tuhan yang berintegritas. Ayat kedua tadi mengatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Pada satu hari kalau kita bertemu dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menilai semua yang kita kerjakan, bahkan kita pikir, rencanakan di dalam isi hati kita. Apakah Tuhan berkata, sungguh engkau dapat dipercaya, berintegritas. Atau saudara bertemu dengan rekan kerja, bertemu dengan istri atau suami saudara, dan mereka sekian lama hidup bersama dengan saudara, makan bersama, tidur bersama, menggunakan mobil uang yang sama, dan akhirnya dia berkata, dan ternyata engkau adalah orang yang dapat dipercaya. Sekalian, itu adalah
kualitas hidup kita. Itu adalah kualitati daripada iman kerohanian kita yang terus dibentuk oleh Tuhan di hadapan Tuhan, di hadapan sesama manusia. Dan ternyata kita bisa dipercaya. Hal kedua di dalam ayat ketiga sampai kelima, Alkitab mengatakan janganlah kita saling menghakimi. Karena penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Tuhan yang lebih tahu segalanya. Tuhan mempunyai kekuasaan untuk menghakimi kita di seluruh kehidupan kita dan pada aspek hidup kita. Oleh karena itu Alkitab mengajarkan kepada kita pada hari ini bagaimana kita melewati hari-hari yang Tuhan berikan, bagaimana kita melewati waktu-waktu yang Tuhan berikan, kita menggunakan tenaga pikiran yang Tuhan berikan, kita menggunakan juga fasilitas dana uang, semua yang Tuhan berikan, satu hari akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang menghakimi semua perbuatan kita. Saudara sekalian, bagaimana kita menghadapi hadiratnya dan bagaimana konklusi daripada Tuhan atas hidup kita. Untuk belajar menjadi seorang yang berintegritas sekalian, saya ingin mengajak saudara belajar dari dua tokoh sekalian. Yang pertama ini sekalian namanya Jenderal Hugeng Imam Santoso. Ada yang menjadi tetangganya, Pak? Mungkin enggak ya. Beliau hidup agak awal daripada kita sekalian. Dikatakan sekalian, beliau pernah menjadi kepala kepolisian RI di tahun 1968 sampai 1971. Itu berarti di awal Orde Baru, ya, 1968. Dia dikenal sebagai seorang tokoh nasional yang sangat berintegritas. Dan integritasnya itu diakui secara nasional. Mantan Presiden Gus Dur, dia pernah mengucapkan demikian. Dikatakan di Indonesia, hanya ada 3 polisi yang jujur di Indonesia ini. Hanya ada 3 polisi yang tidur. 3 polisi yang jujur sekalian. Sudah bisa menerka 3 polisi yang jujur itu apa? Yang pertama katanya patung polisi, paling jujur sekalian. Kalau tidak percaya saudara lihat dia, ada kepalsuan enggak? Yang kedua, sekalian apa? Polisi tidur katanya paling jujur sekalian. Dan yang ketiga adalah Hugeng Imam Santoso. So sekalian ini adalah satu gambaran dari Gus Dur, seorang yang berfilosofi tinggi untuk mengungkapkan suatu penghayatan dia terhadap Pak Jenderal ini yang disebut dengan sangat berintegritas. Saudara sekalian, dia adalah orang yang jujur, tegas, disiplin, menjalankan tugasnya. Dan dia tidak menggunakan kekuasaan dan kedudukannya untuk mencari kepentingan diri sendiri. Tulus. Diceritakan satu hari dia marah sekalian. Kenapa marah? Karena rumah dinasnya itu disediakan berbagai perabot-perabot rumah tangga. Dan dia mengatakan sebagai pejabat, saya tidak minta ini. Kenapa disodorkan demikian? So sekalian, sebagian pejabat bukan saja meminta, mungkin juga memaksakan supaya bisa mendapat fasilitas yang lebih. Tetapi Bapak Jenderal Sugeng, dia tidak menuntut fasilitas itu. Dia tidak menjadikan kedudukan sebagai satu kesempatan korupsi dan manipulasi. Tetapi dia hidup sangat sederhana, tulus, jujur. Sehingga dikatakan dia bukan polisi biasa, tetapi berintegritas yang karirnya membawa dampak bagi bangsa dan negara. Kedua sekalian, saudara harus kenal orang ini. Kalau tidak kenal, KTP gereja harus dikembalikan. Sekalian, beliau adalah Rasul Paulus sekalian. Dia adalah seorang rohaniwan besar yang punya tingkat integritas yang sangat tinggi. Sekalian,
Dengan giat dia memberitakan Injil, dengan giat dia melayani gereja-gereja, membangun tubuh Kristus sekalian tanpa mencari kepentingan diri sendiri. Dia rela bayar harga yang mahal. Bahkan dikatakan, nyawaku ku berikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Pada waktu dia mau ke Yerusalem sekalian, untuk terakhirnya ditangkap dan dimasukkan penjara sekalian. Jemaat-jemaat di Efesus mengatakan, kamu jangan ke Yerusalem karena di sana ada penderitaan. Dia mengatakan kepada jemaat, saya bukan saja rela menderita bagi Kristus dan jemaat Tuhan. Saya juga rela memberikan nyawa hidupku bagi Tuhan. Ini adalah satu perkataan ketulusan dan keotentikan dari integritas seorang yang namanya Rasul Paulus. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan dia juga mencintai jiwa-jiwa yang terhilang dengan sepenuh kasih. Pada waktu dia melihat ada jiwa-jiwa yang terhilang, di situ ada ketegangan, kegelisahan di dalam hatinya. Karena ada satu jiwa yang masih berada di dalam kegelapan, di dalam dosa, di dalam cengkraman iblis, di dalam kebinasaan, di dalam hidup yang tidak berdaya. Sekalian dia punya satu beban, passion, penginjilan yang begitu luar biasa. Sampai dia siang dan malam berpikir bagaimana memberitakan Injil Tuhan. Itu adalah pelayanan dengan motivasi yang bersih di hadapan Tuhan. Apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, dia pasti akan lakukan. Apa yang dia lakukan, saudara sekalian, itu juga yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, di hadapan sesama manusia. Sekali apapun yang diucapkan oleh Rasul Paulus, apapun yang dia perbuat di dalam kehidupannya, dia itu secara konsisten dapat mempertahankan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan. Oleh karena itu dia berkata kepada jemaat-jemaat di Filipi, ikutlah teladan hidupku, cara pikirku, cara saya berkata, cara saya menangani masalah, ikutilah jejak-jejak teladan hidupku. Karena dia yakin, percaya hidupnya bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga dia menyuruh jemaat, semuanya jemaat, seluruh jemaat di antara segala zaman, ikutilah teladan dia. Sekalian saya tidak tahu apakah saudara pernah mengucapkan kalimat ini kepada anak kita atau tetangga kita, ikutilah teladan saya. Waktu kita berani mengucapkan kalimat ini sekalian, itu berarti kita ada konfirmasi yang sangat jelas akan siapakah kita ini dan apa integritas kita. Dia hidup di dalam ketaatan penuh kepada firman, bukan karena liturgi agama, tetapi karena pengenalannya dan ketulusannya mencintai Tuhan. Dan dia memelihara hidup yang bersih dan jujur di mata Tuhan, di mata sesama manusia. Sejarawan mengadakan penyelidikan terhadap perkembangan kekristenan. Dan mereka simpulkan bahwa perkembangan kekristenan bisa begitu cepat, dahsyat. Itu ada dua tokoh. Satu adalah Tuhan Yesus. Tidak ada tokoh di dalam dunia yang bisa sama dengan Tuhan. Dia adalah manusia, dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Dia sudah mati bagi kita di kayu salib. Tetapi dia juga sudah bangkit. Semua kuasa di atas langit, di bawah bumi, di dalam bumi, sekarang ini, selama-lamanya, pemerintahan, raja, presiden, penguasa, apapun juga ada di dalam tangannya. Dia adalah Tuhan kita, kepala gereja, dia adalah pemimpin hidup kita. Oleh karena itu kita percaya kepada dia, jangan takut karena dia berjalan bersama kita. Gereja karena ada Tuhan yang ada di dalam. Sehingga berkembang maju luar biasa. Selain Yesus Kristus yang menyempurnakan keselamatan bagi kita, dikatakan ada Rasul Paulus
yang menyebarkan, memberitakan Injil itu dengan semangat, dengan visi yang begitu kuat sehingga gereja berkembang dari abad 1, 2 sampai abad 21 ini secara luar biasa diselidiki karena ada dampak dua tokoh ini. Tentu ini merupakan anugerah Tuhan, tetapi kita bisa bayangkan betapa besarnya pengaruh seorang hamba Tuhan yang namanya Paulus dan betapa besarnya integritas yang dia miliki sehingga dia bisa membawa dampak kepada juta-juta, ribuan tahun kepada manusia. Ini sesuatu yang luar biasa. Sekalian, apakah yang dimaksud dengan integritas? Dari berbagai rumusan, saya memberikan satu kesimpulan. Integritas adalah kesatuan yang utuh dari perkataan, dari perbuatan, dari pikiran perasaan seseorang yang berjalan secara harmonis, konsisten, dan dapat dipercaya. Apa yang dipikirkan oleh saudara, itu yang saudara ucapkan. Jadi isi hati dengan ucapan itu adalah satu, sekalian. Sehingga orang mendengar bisa percaya karena ada di dalam hati apa itu yang diucapkan. Jangan hati mengatakan A tetapi mulut mengatakan B. Sekalian, ini namanya anti daripada integritas. Apa yang diucapkan itu juga yang dilakukan. Jangan mengucapkan A melakukan B, sekalian. Apa yang dilakukan itu secara konsisten dipertanggungjawabkan, dipertahankan. Apa yang saudara lakukan di kemarin hari, di 1 tahun yang lalu, saudara berani secara konsisten mempertanggungjawabkan. Itu namanya integritas. Sehingga seluruh keberadaan daripada orang itu sekalian, itu menjadi orang yang dapat dipercaya. Oleh karena itu kita mengatakan seorang yang berintegritas adalah seorang yang dapat dipercaya. Baik itu perkataannya, perbuatannya, pikirannya, perasaannya sekalian. Inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang kedua dari 1 Korintus yang tadi kita baca. Dikatakan yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya dan setia. Di dalam pengalaman pelayanan Rasul Paulus, hari ini dia mengungkapkan satu rahasia pelayanan seorang hamba Tuhan. Kehidupan seorang murid Tuhan, yaitu dengan setia mengikuti Tuhan dengan konsisten sampai seluruh perkataan, perbuatan, pikiran, perasaan kita dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan dapat dipercayai oleh sesama manusia. Ada beberapa unsur dari integritas yang ingin kita pikirkan bersama. Sekalian, yang pertama itu adalah kejujuran. Di dalam Kejadian pasal ke-39 ayat 3 dan 4 sekalian, Alkitab demikian berkata tentang Yusuf, seorang tokoh gereja. Setelah dilihat oleh tuannya Potifar bahwa Yusuf disertai Allah dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia, dan kepada Yusuf diberikan kuasa atas seluruh rumahnya, segala miliknya diserahkan di dalam kekuasaan Yusuf. Dan Alkitab mengatakan Potifar tidak lebih besar kuasanya di dalam rumahnya daripada Yusuf karena diberikan kepercayaan, otoritas secara full di dalam tangan daripada sang Yusuf. Saudara mungkin seorang bisnismen, saudara mungkin banyak aset. Sekalian, kalau pada hari ini saudara rela berani
mempercayakan aset saudara ke dalam tangan satu orang, itu orang pasti orang yang jujur dan dapat dipercaya. Kalau tidak, tidak mungkin demikian. Saya percaya Potifar ini, yaitu penjaga raja pada waktu itu, pendamping raja itu, dia sudah mengobservasi kehidupan Yusuf. Alkitab mengatakan semua yang dikerjakan Yusuf, Tuhan jadikan berhasil. Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan memberikan hikmat bijaksana, karena Tuhan melihat Yusuf ini seorang yang benar-benar takut Tuhan, berintegrasi, dapat dipercaya, menjalankan semua pekerjaan dengan kesungguhan hati. Saya percaya sekalian, ini merupakan satu kunci keberhasilan setiap pribadi. Di bidang usaha apapun juga, di keluarga, di gereja, di dalam kehidupan iman, saudara punya ketulusan yang sungguh-sungguh melakukan segala dengan segenap hati, Tuhan akan percaya kepada kita dan manusia akan percaya kepada kita. Integrasi artinya kejujuran. Saudara punya kejujuran, saudara boleh klaim menjadi seorang yang berintegrasi. Saudara berintegrasi artinya di dalam melakukan segala hal, saudara melakukan dengan tanpa maksud-maksud yang tersembunyi. Saudara diberikan kedudukan baik di gereja, baik di perusahaan, baik di masyarakat, bahkan di pemerintah. Setiap kali saudara mengambil satu keputusan yang berkaitan dengan kedudukan saudara tanpa disertai dengan motivasi dan kepentingan diri sendiri. Saudara ditempatkan di satu kantor, satu perusahaan yang mempunyai banyak fasilitas. Saudara tidak menyalahgunakan properti maupun dana perusahaan. Itu saudara artinya saudara itu tulus dan ikhlas. Saudara sebagai seorang mahasiswa mengerjakan tugas dengan jujur, memberikan absensi dengan tepat. Saudara sekalian, engkau adalah seorang yang berintegritas di dalam bidang kehidupan saudara. Di dalam kebaktian pagi sekalian, saya sempat memberikan satu ilustrasi. Ada seorang Kristen, dia bekerja di satu perusahaan sudah di atas 20 tahun. Ada yang bekerja di satu perusahaan di atas 20 tahun? Mungkin ada sekalian. Artinya apa? Dia sudah sangat mengenal perusahaan itu, dan perusahaan itu pasti mengenal dia dengan baik. Dan dia khusus selama 20 tahun lebih itu menangani masalah keuangan daripada perusahaan itu. Jadi perusahaan keluar uang berapa, dia tahu, masuk berapa, dia tahu, ke bank harus bagaimana, dia sudah bisa menjalankannya. Dan dia mengatakan tutup mata, dia bisa menjalankannya. Karena sudah sekian lama. Satu hari sekalian, dia pergi ke bank, ambil duit, berapa? 125 juta, 125 juta. Karena dia juga saking biasa mengambil, orang bank juga kenal dia, selesai daripada adminnya sekalian, dia biarkan itu penghitung teller itu, menghitung duitnya, lalu kemudian dibungkus dalam satu plastik hitam, Pak ini duit kamu, 125 juta. Iya, dia ambil pulang sekalian. Sampai di kantor dia buka sekalian. Rupanya bukan 125 juta, 225 juta, 225 sekalian, lebih 100 juta. Kalau kurang, masalah dia harus tombok. Tapi kalau lebih, ini harus bagaimana? 100 juta. Dia mau kembalikan sekalian, dia sayang, cepet tiaw sekalian. Tapi kalau dia simpan sekalian, hatinya tidak tenang. Nah harus gimana sekarang? Lalu dia angkat telepon kepada seorang pembina rohani. Pak, ini ada kelebihan 100 juta. Harus bagaimana? So sekalian, kalau ada orang yang tanya kamu, kelebihan 100 juta harus bagaimana? Gimana jawabnya? Kamu ambil 50 juta, saya ambil 50 juta, selesai masalah. So sekalian, lalu kemudian pembina rohani yang dibilang, Pak, saya kasih 2 pertanyaan. 1, ini duit kamu bukan. 2, bukan duit kamu, boleh ambil enggak boleh. Lalu dia tutup telepon. Wah sekalian, dia tidak mendapatkan jawaban, tapi mendapatkan 2 beban yang lebih berat. Malam itu dia enggak bisa tidur sekalian. Bimbang,
mau ambil atau enggak. Bim ambil, Bang enggak ambil sekian. Bim abang sampai jam 3 malam enggak bisa tidur sekian. Kemudian sampai jam 5 pagi dia belum tidur sekalian. Ada yang pernah enggak bisa tidur sepanjang malam? Luar biasa susah ya. Sampai jam 5 pagi masih bergumul, mau ambil atau enggak 100 juta ini. Dan pada waktu menjelang pagi hari sekalian, teringat di dalam pikirannya satu ayat Alkitab. Jika iya, kamu katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Yang lebih itu dari si jahat. Itu ayat itu begitu jelas melintas pikirannya. Langsung dia ambil keputusan, kembalikan. Besok pagi-pagi mandi, dia kembalikan 100 juta. Pegawai bank itu sambil menangis, dia bilang, Pak, kalau kamu tidak kembalikan, mungkin kepala saya bisa dipenggal oleh pimpinan. Ini nggak bisa jelaskan 100 juta. Oke, akhir cerita sekalian, sekian lama dia bekerja, dan perusahaan melihat dia sangat jujur, punya integritas, dan memberikan dia hadiah 100 juta. Dan setelah itu dia mengatakan, inilah berkat Tuhan yang melampaui hikmat manusia. Berkat Tuhan itu tidak disertai kekhawatiran. Seandainya dia ambil 100 juta itu uang bank dengan cara pikir manusia. Dia bilang seumur hidup mungkin sampai masuk kuburan. Hatinya tidak tenang. Tetapi Tuhan memberikan berkat yang begitu melimpah dan berharga tanpa disertai kekhawatiran dan bisa tidur dengan nyenyak. Integrasi itu artinya kejujuran. Kedua saudara sekalian, integrasi itu artinya komitmen. Di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 dikatakan, sebab itu Raja Darius membuat satu surat perintah dengan larangan demi didengar Daniel, dan surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atas dan pada tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem, 3 kali dia berseru berlutut, berdoa memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk, menangkap Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Daniel adalah seorang pejabat tinggi di negara media Persia pada waktu itu di bawah pemerintahan Raja Darius. Karena besarnya dampak kekuasaan Daniel di bawah Darius sekalian, maka banyak pejabat di lingkungan itu tidak senang kepada Daniel ini. Jadi apa yang bisa kita jatuhkan Daniel ini hanya di dalam satu hal, dia menyembah kepada Yehova Tuhan Allah itu. Lalu dihasutlah raja membuat satu perintah, tidak boleh ada penyembahan kepada siapa ilah apapun juga selain kepada raja itu Darius. Sekalian, setelah surat itu diterima, dikatakan Daniel tetap berlutut dan berdoa 3 kali 1 hari menghadap hadirat Tuhan. Itu namanya komitmen. Itu namanya kesetiaan yang penuh dari Daniel kepada Tuhan. Itu adalah kualitas iman yang berkomitmen sekalipun ada resiko yang sangat berat, kehilangan jabatan dan bahkan kehilangan nyawa. Akhirnya dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi singa menjadi teman bagi dia. Saya berpikir kalau di gua singa ada barista sekalian, mungkin mereka minum kopi di sana sekalian. Sekalian, dan dia keluar dari luar ruang singa sekalian, tidak mendapatkan luka apa-apa. Dan Raja Darius mengatakan, sekarang saya tahu dan percaya Allahnya Daniel itu maha besar dan maha kuasa. Sekalian, walaupun Alkitab tidak dengan jelas mengatakan Darius ini kemudian menjadi umat Tuhan, percaya kepada Tuhan, tapi minimal dia sudah memproklamirkan Tuhan itu besar dari hatinya yang paling dalam. Sekalian, sebagai orang Kristen, saudara, pada hari ini, apakah saudara memegang teguh imanmu, janjimu kepada Tuhan Yesus? Di dalam kehidupan dunia pada hari ini yang banyak gejolak,
yang punya gaya hidup yang berbeda dengan iman Kristen, yang materialistis, yang manipulatif. Saudara sekalian, apakah engkau tetap bisa mempertahankan kesetiaan, kemurnian imanmu kepada Tuhan? Itu adalah komitmen. Itu adalah integritas daripada iman. Saudara sekalian, apakah imanmu kepada Tuhan itu gampang dipengaruhi oleh temanmu, lingkungan, keluarga, dan berbagai masalah proses yang terjadi di dalam hidup kita? Kalau saudara gampang dan cepat terpengaruh, itu artinya saudara belum berdiri dengan teguh di dalam satu komitmen yang tinggi kepada Tuhan. Dan kita berdoa, Tuhan tolonglah supaya saya sungguh bisa berkomitmen sebagai murid-Mu yang berjalan dengan Tuhan dan akan masuk ke dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, satu lagi sekalian, integrasi itu berkaitan dengan tanggung jawab. Tanggung jawab. Kitab Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai ke 3, demikian bunyinya. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, penindasan, tetapi tidak engkau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Sehingga aku memandang kelaliman, ya aniaya, kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan, pertikaian itu setiap hari terjadi di dalam hidupku. Ini adalah seruan daripada Habakuk. Dia mengatakan, Tuhan, Tuhan, ini satu zaman yang sulit, zaman yang jahat, penindasan, kekerasan, dosa, kelaliman terjadi setiap hari. Di depan mataku, di antara umat-Mu Tuhan, bahkan kalau kita baca sampai ke pasal ketiga, pohon ara tidak berbuah, kehidupan sulit, ekonomi sulit sekalian. Jadi berlapis-lapis masalah yang dihadapi oleh sang Habakuk di dalam kesulitan yang berat dan besar ini. Habakuk tidak melarikan diri. Tidak melarikan diri dari kesulitan dan jabatannya. Itu namanya tanggung jawab. Bersama dengan umat Tuhan. Menghadapi, melewati keadaan sekalipun paling sulit. Itu adalah integritas di dalam setiap masalah sekalipun paling sulit. Tetap bertahan bersama-sama dengan umat Tuhan melewatinya. Sebagai orang Kristen, pada hari ini saudara dan saya diberikan berbagai kepercayaan dari Tuhan. Saudara menjadi kepala keluarga rumah tangga, iya, atau anak di dalam rumah tangga. Saudara punya jabatan di satu perusahaan, saudara punya jabatan di pemerintah, di satu institusi, di gereja, di lapangan kerja, atau di masyarakat. Saya percaya di antara kita, setiap kita, Tuhan memberikan karunia yang khusus, kepercayaan jabatan yang khusus. Sekalian, ini anugerah. Kita bersyukur, tapi di balik daripada semua kepercayaan, tanggung jawab yang Tuhan berikan, apakah kita benar-benar bertanggung jawab atas tugas yang Tuhan berikan? Atau kita hanya sekedar tampil di depan, tetapi tidak menyelami kedudukan masalah, tidak mau pikul bersama kesulitan yang dihadapi, baik itu di dalam keluarga, atau dimanapun saudara ditempatkan. Itu berarti saudara hanya memasang nama tetapi tidak masuk ke dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh apapun yang Tuhan percayakan kepadamu. Saudara sekalian, itu non-integrasi.
non bertanggung jawab secara penuh. Setiap kepercayaan Tuhan berikan kepada kita, selalu ada pergumulan, selalu ada masalah, selalu ada tantangan di dalamnya. Seperti Habakuk, bukan zaman Habakuk yang ada masalah, zaman sekarang, zaman now orang bilang, itu kesulitannya jauh-jauh lebih besar. Sudah sekalian, kalau kita mau menjadi seorang pemimpin yang baik, seorang yang berintegritas, seorang yang dipercaya Tuhan berhasil di dalam hidupnya, maka kita mulai, apapun yang Tuhan berikan, kita mari bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Beberapa hal penting bagi integritas kehidupan kita. Sekalian kalau kita membaca di dalam 1 Korintus yang tadi kita baca, pasal 4 ayat 3 sampai 5 sekalian, di sana Paulus menjelaskan ada 3 jenis penghakiman yang akan dihadapi oleh kita. 1 penghakiman sesama manusia, 2 penghakiman diri kita sendiri, 3 penghakiman daripada Tuhan. Sudah sekian bagaimana hidup kita di dalam realita berinteraksi dengan sesama yang dinilai oleh orang, yang akan dinilai orang juga. Bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita bisa berdiri dengan kuat di tengah-tengah kondisi penghakiman ini sekalian. Apabila kita memiliki integritas yang baik. Apabila kita komitmen, apabila kita bisa bertanggung jawab atas semua yang kita lakukan. Pertama, saudara siap menghadapi penilaian, kritikan, dan penghakiman daripada manusia. Orang bilang kita tidak bisa menutup mulut orang lain. Setiap orang punya mulut boleh berbicara. Tetapi apa yang dibicarakan, apakah benar tidak benar, itu masalah yang kedua. Saudara sekalian, apapun yang kita lakukan, orang bisa menilai dan memberikan penghakiman. Waktu orang memberikan penilaian, penghakiman terhadap apapun yang kita lakukan. Saudara sekalian, bagaimana respon saudara? Kalau saudara sungguh jujur, berintegritas, saudara tidak akan takut dan tidak akan terpengaruh. Integritas menjadikan engkau bisa berdiri dengan teguh di dalam segala bentuk kritikan dan penghakiman. Kedua, integritas membuat saudara bisa berdiri dengan teguh terhadap hati nurani saudara sekalian. Saudara sekalian, manusia diberikan hati nurani. Apapun yang kita lakukan, orang lain tidak tahu, tetapi isi hati kita, naluri kita, itu tahu sekalian, tidak bisa dan tidak boleh dibohongi. Sehingga kalau saudara tidak jujur melakukan kejahatan, walaupun pengadilan negeri tidak tahu, tetapi hatimu tahu, itu akan selalu menegur saudara. Tetapi waktu saudara jujur melakukan segala benar, saudara bisa tidur nyenyak. Sekalipun beban itu berat, tugas besok itu banyak, saudara bisa tidur nyenyak karena saudara bisa mempertanggungjawabkan apapun yang engkau lakukan di dalam isi hatimu. Dan yang terakhir sekalian, saudara bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Paulus mengatakan yang menghakimi aku itu adalah Tuhan. Dia itu maha tahu, dia menyelidiki sampai kedalaman isi hati pikiran kita. Apa yang ada di dalam kegelapan, semua terbuka dari dia. Artinya apa sekalian? Penghakiman Tuhan itu final, absolut, dan tidak ada kesalahan. Sudah sekalian, kalau sudah menghadapi pengadilan yang absolut, yang tidak ada kesalahan, betapa gentarnya kamu harus menghadapinya. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Hiduplah dengan segala integritas yang sungguh-sungguh. Kemanapun engkau pergi, Tuhan akan memakai engkau. Satu hari kalau engkau menghadapi hadirat Tuhan, penghakiman Tuhan, saudara tidak perlu takut. Karena saudara percaya, apa yang kamu lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan penuh. Dan ayat 5 terakhir dikatakan Tuhan akan memberikan pujian. Memberikan pujian yang bersifat jujur, yang bersifat kekal, yang bersifat mutlak benar. Nah, itu adalah pengadilan yang paling tepat, yang bisa kita banggakan di dalam seluruh kehidupan kita. Poin yang terakhir, Tuhan sedang mencari orang yang berintegritas di dalam kehidupan ini. Alkitab mengatakan mata Tuhan melihat seluruh bumi untuk mencari orang-orang, apakah ada yang takut Tuhan, apakah Anda berintegritas. Di situ Tuhan akan memakai orang itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan akan memberkati keluarga saudara, itu dimulai Tuhan mau melihat suami istri, anak-anak
Apakah benar-benar berintegritas? Tuhan akan memberkati pekerjaan usahamu menjadi maju berkembang. Itu mulai Tuhan lihat, adakah orang-orang di dalamnya itu berintegritas. Negara dan bangsa ini bisa berjalan adil, makmur, damai, sentosa. Itu dimulai dari pemimpin-pemimpin bangsa yang benar-benar punya integritas, yang bertanggung jawab. Bukan yang korupsi dan manipulasi. Susian korupsi dan manipulasi itu akan menciptakan masalah yang bergulung-gulung di dalam masyarakat. Itu harus diberantas dan itu juga harus diserukan kepada bangsa negara. Hidup berintegritas. Itu akan menciptakan masa depan negara bangsa yang adil, makmur, dan diberkati Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Karena waktu kami bertemu dengan kebenaran-Mu. Karena waktu kami bertemu dengan penghakiman-Mu. Tuhan, tidak ada sesuatu yang bisa kami sembunyikan. Tidak ada sesuatu yang bisa kami manipulasi. Karena semua itu terbuka di hadapan-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, pada hari ini Engkau mengajar kepada kami, supaya boleh menjadi seorang murid Tuhan, pelayan Tuhan, menjadi orang Kristen yang dapat dipercaya, yang berintegritas, yang jujur, berkomitmen, dan bertanggung jawab. Tuhan, selidikilah hati kami, dimanapun ada dosa dan kekurangan, mohon Tuhan perbaiki. Berikan berkat-Mu dan terang firman-Mu menuntun hati dan hidup kami. Dengarlah doa permohonan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa kami. Amin.